The Beast Incarnate, si manusia buas, Brock Lesnar, pegulat andalan WWE sejak dulu hingga saat ini. Ia selalu muncul menjelang event-event besar di WWE. Selama karirnya di dunia gulat profesional, Brock Lesnar mengalami beberapa fase perubahan. Ia sempat memilih untuk keluar WWE dan berkarir sebagai petarung bebas UFC dan kemudian kembali lagi ke WWE. Dalam masa karir yang cukup panjang, Lesnar selalu tampil di WWE dengan ditemani sang manajer dan juru bicaranya Paul Heyman. Dalam dampingan Paul Heyman, Lesnar berhasil mematahkan rekor kemenangan Undertaker di WrestleMania. He is the one in 21 and 1. Berawal dari prestasi yang memukau di olahraga gulat atletik, Brock Lesnar perlahan menjelma menjadi pegulat yang paling ditakuti di setiap kedatangannya di storyline WWE. Di video kali ini, saya akan menceritakan bagaimana awal karir, match debut, dan highlight karir Brock Lesnar di WWE. Selengkapnya di debut story cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Brock Lesnar. Teman-teman, jangan lupa support channel ini dengan subscribe, super thanks, saweria, dan tidak skip iklan. Terima kasih. Brock Edward Lesnar sudah berkecimpung di olahraga gulat atletik sejak masih SMA. Saat kuliah, ia berhasil memenangkan kompetisi turnamen skala nasional. Gelar amatir paling besar yang ia dapatkan ialah di tahun 2000. Ia menjuarai National Collegiate Athletic Association NCAA Heavyweight Champion. Selama 4 tahun berkecimpung di dunia gulat amatir, ia memiliki rekor 106 kali menang dan 5 kali kalah. Prestasinya cukup menyita perhatian kala itu. WWF pun tertarik untuk menariknya. Di tahun 2000, Lesnar memutuskan untuk bergabung ke WWF. Ia langsung dikirimkan ke bagian pengembangan kala itu, yaitu Ohio Valley Wrestling (OVW). Disitulah Lesnar bertemu dengan Paul Heyman, orang yang akan menjadi teman dan manajernya di masa depan. Dalam masanya di OVW, Lesnar dipasangkan dengan teman sekamarnya semasa di gulat amatir, yaitu Shelton Benjamin. Mereka membentuk tag team dengan nama Minnesota Stretching Crew dan menang OVW Shortened Tag Team Championship sebanyak 3 kali. Setelah beberapa bulan di OVW, Lesnar sempat menjalani sesi tryout di Dark Match of Air WWF tahun 2001 dan 2002, sampai akhirnya Lesnar dipanggil untuk main roster di tahun 2002. 18 Maret 2002, Brock Lesnar debut di acara televisi WWF Monday Night Raw. Ia muncul sebagai heel. Lesnar tiba-tiba datang dalam pertandingan Hardcore Championship match antara Al Snow, Maven, dan Spike Dudley. Ia datang dan langsung membanting Spinebuster Al Snow ke tong sampah dan lanjut F5 Maven dan powerbomb bertubi-tubi ke Spike Dudley. Dalam kemunculannya, Lesnar memberikan impact yang sangat besar. Ia langsung didampingi Paul Heyman yang juga memberinya instruksi. Komentator pun menyebutnya sebagai seorang monster. Saat dimulainya brand extension atau pemisahan brand SmackDown dan Raw, Brock Lesnar difokuskan ke brand Raw. Kemudian Heyman mengungkap kalau ia memang agent atau manajernya Brock Lesnar yang ia sebut sebagai the next big thing, pegulat besar berikutnya. Feud pertama Lesnar yaitu melawan The Hardy Boys yang mengalahkan Jeff Hardy hingga pingsan atau knockout di pay-per-view Backlash 21 April 2002. Ini merupakan match pertamanya Lesnar di televisi WWF. Di match tersebut, sejak awal Jeff Hardy mencoba untuk menghajar Lesnar tanpa henti. Beberapa kali Lesnar berhasil membalas dengan kekuatan maksimal tentunya. Ia memperlakukan Jeff Hardy di match ini seperti samsak. Pertandingan yang terlihat berat sebelah. Lesnar tanpa henti menghajar Jeff, tentunya dengan arahan Paul Heyman dari bawah ring. Di beberapa poin, Jeff Hardy sempat berusaha membalas, tetapi tetap tidak berhasil. Jeff sempat swanton bomb, tapi Lesnar tidak bergeming. Harusnya Lesnar bisa saja langsung pin, tetapi Heyman berteriak untuk tidak mengakhiri pertandingan. Lesnar lanjut powerbomb Hardy bertubi-tubi. Kemudian wasit melihat kondisi Jeff yang tidak merespon dan harus menghentikan pertandingan. Dan Lesnar menang via knockout atau KO. Setelah match debutnya,
Ia kembali bergulat di malam berikutnya di Raw. Lesnar mengalahkan Matt Hardy dengan cara yang sama seperti melawan Jeff Hardy. Brock Lesnar sempat tag team dengan Shawn Stasiak, tetapi kalah karena Shawn dipin. Setelah match, Lesnar menghajar semuanya. Lesnar juga sempat tag team dengan Heyman untuk menghadapi Hardy Boyz di Judgment Day dan berhasil menang. Di bulan Juni 2002, Brock Lesnar berhasil menang King of the Ring 2002. Ini membuat dia bisa match WWE Undisputed Championship di SummerSlam. Ia berhasil menang melawan The Rock di SummerSlam dan mendapatkan WWE Undisputed Championship untuk pertama kali dalam karirnya. Di titik itu, Lesnar jadi pegulat termuda yang menang WWE Champion sebelum akhirnya dipatahkan oleh Randy Orton. Selain itu, Lesnar menjadi pegulat dengan progres karir tercepat dalam memperoleh World Champion, yaitu 126 hari sejak debutnya. Di masa ini, Undisputed Champion harus dipertandingkan di dua brand. Disinilah perseteruan manajer brand antara Eric Bischoff dan Stephanie cukup panas. Mereka sama-sama ingin mengakui sisi Brock Lesnar untuk brand mereka. Kemudian Stephanie memutuskan bahwa Lesnar hanya bisa bertanding di brand SmackDown. Eric Bischoff yang memanajeri Raw diminta untuk membuat championship baru. Karena karir dan popularitas yang melonjak sangat cepat, WWE memutuskan untuk memberi Lesnar feud melawan Undertaker. Full cerita rivalry Lesnar melawan Undertaker sudah diceritakan di Rival Story. Setelah selesai feud dengan Taker di tahun 2002, Lesnar lanjut feud dengan Big Show. Cerita yang diangkat di sini adalah di mana Heyman mencoba meyakinkan Lesnar kalau ia tidak bisa menang lawan Big Show karena Heyman tahu gimana Big Show. Tetapi Lesnar tidak menggubrisnya. Ia kemudian match dengan Big Show di Survivor Series 17 November 2002. Terbukti, match itu jadi kekalahan pertama Lesnar selama karirnya. Secara mengejutkan, di malam yang sama, Paul Heyman mengkhianati Lesnar dan Big Show chokeslam Lesnar ke atas kursi, Big Show pin dan menang. Ini jadi titik di mana Lesnar menjadi babyface pertama kalinya sejak debut. Feud berlanjut cukup panas antara Big Show, Heyman, dan Lesnar. Kurt Angle pun dilibatkan dalam cerita besar ini. Cerita tentang feud Brock Lesnar melawan Kurt Angle selanjutnya sudah tersedia di Rival Story. Setelah feud besar melawan Kurt Angle berakhir, Lesnar melanjutkan dominasinya di WWE. Ia menghadapi pegulat berikutnya yaitu John Cena. Di titik ini, Cena punya finisher baru yang ia beri nama FU, yang maksudnya mengolok-olok F5 milik Lesnar. Di masa ia sebagai WWE Champion tahun 2003 hingga 2004, Lesnar terlibat berbagai macam feud utama. Ia sempat menghidupkan feudnya dengan Big Show dan sempat berpartner dengan Kurt Angle disertai momen-momen komedi belakang layar. Feud panjangnya dengan Kurt Angle cukup menyita perhatian hingga feud berakhir setelah match Iron Man match yang berhasil dimenangkan oleh Brock Lesnar. Setelah berjibaku dengan berbagai storyline setelah itu, Survivor Series Pay-Per-View 2003, Brock Lesnar face to face dengan Goldberg untuk pertama kalinya. Ceritanya, Brock Lesnar lagi diwawancarai dan ngeklaim kalau dia sudah mengalahkan semua orang di dunia. Kemudian Goldberg datang menginterupsi dan memperkenalkan diri ke Lesnar, berjabat tangan dan kemudian tatap-tatapan. Bukan berarti Lesnar langsung feud dengan match melawan Goldberg. Itu hanya jadi titik permulaan sesuatu yang besar kemudian. Setelah itu, Lesnar lanjut beberapa feud kecil untuk mempertahankan gelarnya. Sampai akhirnya di No Way Out, Goldberg menyerang Lesnar dengan Spears. Ini membuat Lesnar kalah dari Eddie Guerrero malam itu dan kehilangan title-nya. Ini jadi pemicu Lesnar marah dan ingin melawan Goldberg. Mereka disiapkan untuk match di WrestleMania 20, 14 Maret 2004. Dalam proses ceritanya, Steve Austin dilibatkan menjadi wasit untuk match mereka. Sayangnya, karena rumor yang berkembang, match yang harusnya menjadi magnet besar untuk WrestleMania 20 malah berubah menjadi flop besar saat itu. Pasalnya dikabarkan saat itu kalau match ini akan jadi match terakhir Goldberg di WWE masa itu. Dan rumor yang berkembang seminggu sebelum WrestleMania kalau Brock Lesnar akan keluar WWE untuk berkarir di NFL atau football di Amerika. Karena hal itu, fans jadi kesal dan tidak peduli dengan match ini. Sepanjang acara, penonton berteriak mengganggu suasana pertandingan Goldberg versus Lesnar. Match berakhir saat Goldberg jackhammer Lesnar dan menang. Setelah itu, Austin memberi stunner untuk keduanya. Setelah itu, Lesnar resmi keluar WWE.
Lesnar sempat berkarir di NFL dalam waktu singkat. Ia terpaksa harus menghentikan karirnya setelah mengalami kecelakaan sepeda motor yang menyebabkan cedera cukup parah saat itu. Setelah itu, ia juga sempat mencoba peruntungan di promosi gulat Jepang di masa waktu 2005 hingga 2007. Di sana ia cukup memberikan fenomena besar di Jepang. Ia pernah melawan pegulat seperti Shinsuke Nakamura, Hiroshi Tanahashi, dan lain-lain. Ia pun sempat match melawan Kurt Angle untuk memperebutkan title yang ia pegang saat itu, IWGP Heavyweight Championship. Tahun 2007 merupakan tahun pertama Lesnar terlibat dalam tarung bebas Mixed Martial Arts. Ia bergabung ke Heroes, sebuah brand MMA K1. Ia berlatih di sana dan bertanding untuk pertama kalinya melawan Min So Kim dan menang tap out hanya dalam waktu 1 menit 9 detik. Ia masuk UFC 20 Oktober dan bertanding melawan Frank Mir, champion saat itu, dan ia kalah. Karir Lesnar di UFC sejak 2008 hingga Karir bertanding Lesnar di UFC sejak 2008 hingga 2011 cukup memukau. Ia bahkan bisa menang champion di sana. Setelah beberapa injury, ia memutuskan untuk berhenti dari UFC dan ia ingin kembali ke WWE, di mana ia bisa dapat bayaran full time walau bertanding part time. April 2012, Brock Lesnar muncul secara mengejutkan. Ia berhadapan dengan John Cena dan menghajarnya dengan F5. Ini jadi salah satu surprise return terbaik sepanjang masa. Di titik itu, memang nama Brock Lesnar sudah sangatlah besar. Penampilannya di UFC membuat namanya menjadi lebih populer dan image sangar sudah terlanjur melekat di dirinya. Ia sudah menunjukkan kalau ia bisa bertarung sungguhan. Feud pertama melawan Cena cukup menyita perhatian. Walau kalah, ia tetap memberikan impact maksimal. Setelah itu, Lesnar lanjut feud dengan Triple H menuju SummerSlam tahun 2012. Lesnar yang mematahkan tangan Triple H menjadi storyline utama di feud ini. Sebagai part-timer, Lesnar menghilang setelah menang lawan Triple H. Ia kembali muncul beberapa bulan kemudian dan menghajar Vince McMahon yang mau mecat Heyman. Ini melanjutkan feudnya dengan Triple H menuju WrestleMania 29 tahun 2013. Stipulasi matchnya cukup besar, yaitu no holds barred dan karir Triple H dipertaruhkan. Pada akhirnya, Triple H bisa menang. Feud berlanjut ke Steel Cage match di Extreme Rules 2013. Lesnar berhasil menang dan mengakhiri feud mereka. Feud Lesnar melawan CM Punk setelah itu juga menjadi storyline yang seru dalam karirnya Lesnar. Dominasi Lesnar sebagai pegulat part-timer semakin terasa besar di tahun-tahun setelahnya. Ia menjadi fenomena tersendiri setelah berhasil mengalahkan rekor Undertaker dengan slogan Eat, Sleep, Break the Streak. Di masa 2014 hingga 2015, masa champion Brock Lesnar menjadi hal besar saat itu. Dan ia sangat sulit untuk dikalahkan. Sampai tiba masa WrestleMania 2015, ia feud dengan Roman Reigns. Di matchnya, secara mengejutkan Seth Rollins berhasil merebut WWE Championship dengan cash in Money in the Bank contract. Karakter Brock Lesnar sebagai The Beast Incarnate dengan didampingi Paul Heyman berjalan cukup panjang. Terlebih lagi ia hanya sebagai part-timer yang hanya datang dalam beberapa waktu dan kemudian menghilang. Ini memungkinkan dia selalu bisa muncul dengan dominasi dan impact maksimal. Di masa ini ia sempat kembali bertanding di UFC untuk 1 kali match. Beberapa highlight feud Brock Lesnar setelah itu ialah saat mengakhiri feudnya dengan Undertaker, Wyatt Family, Dean Ambrose, Randy Orton, Goldberg, Roman Reigns, dan lain-lain. Ia sempat memegang champion utama di WWE walau bertanding hanya beberapa kali dalam setahun. Sebenarnya, Lesnar sudah memutuskan untuk pensiun dari dunia gulat saat masa pandemi setelah ia kalah dari Drew McIntyre di tahun 2020. Sepertinya karena bujukan dari Vince McMahon, orang terdekat Brock di WWE, ia mau kembali lagi dan mengejutkan semua orang di SummerSlam 2021. Dengan impact yang selalu besar di setiap kedatangannya, memilih sang anak emas Vince McMahon, The Beast Incarnate, Brock Lesnar sebagai yang mematahkan rekor Undertaker kala itu, menurut saya memanglah keputusan yang tepat. Mana nih hal terbaik yang kalian suka di masa karirnya Brock Lesnar? Silakan komen di bawah.